Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Revan Yurawan dengan NPM 251705110 dari kelas Ilmu Komputer A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dari soal yang telah saya dapatkan mengenai materi sistem bus, matkul organisasi dan arsitektur komputer. Oke, langsung saja di sini saya dapat referensinya dari buku Computer Organization and Architecture, penulisnya William Stalling. Oke. Jadi soal yang saya dapatkan adalah sebuah sistem komputer memiliki data bus selebar 32 bit dan address bus selebar 16 bit. Jika CPU ingin mengeksekusi sebuah instruksi yang panjangnya 64 bit berlokasi di memori, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai proses interkoneksi bus tersebut berdasarkan prinsip William Stalling. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang pilihan C, yaitu CPU harus melakukan 2 kali akses memori terpisah untuk mengambil instruksi tersebut secara utuh. Karena di sini sudah dijelaskan kalau for example, if the data bus is 32 bits wide and each instruction is 64 bits long, then the processor must access the memory module twice during each instruction cycle. Oke. Karena data bus hanya bisa membawa 32 bit sekali jalan, instruksi 64 bit harus antre dalam 2 kali proses pengambilan gitu. Jadi, terus untuk penjelasan ini kenapa salah? Oke. CPU dapat mengambil instruksi tersebut dalam satu siklus memori karena data bersifat shared transmission medium. Ini salah ya, karena meskipun bus adalah shared medium, kapasitas fisiknya atau lebar bus tetap membatasi jumlah bit per transfer. Shared medium justru berarti perangkat harus bergantian kan, bukan berarti bisa mengambil data melebihi kapasitas lebar kabelnya gitu. Nah terus untuk ini salah, kenapa? Ini pilihan kapasitas maksimum memori yang dapat dialamatkan oleh sistem ini adalah 4 GB, ini salah karena ini adalah jebakan umum ya. Karena kapasitas memori itu ditentukan oleh address bus, bukan data bus. Dengan address bus 16 bit, kapasitas maksimumnya adalah 2/16 atau 64 KB, bukan 4 GB yang merupakan hasil dari 2/32. Itu salah. Lalu ini juga salah, control line tidak diperlukan dalam proses ini karena alamat instruksi sudah didefinisikan secara spesifik pada address bus. Ini salah. Karena menurut teks, karena bus digunakan bersamaan atau shared, harus ada alat kontrol. Control line sangat diperlukan untuk mengirimkan sinyal atau memory read agar modul memori tahu kapan harus meletakkan data ke bus setelah alamat diterima gitu. Lalu ini juga salah, lebar address bus 16 bit akan membatasi jumlah data yang dapat ditransfer dalam satu waktu melalui data bus. Ini salah karena lebar address bus menentukan lokasi kapasitas memori yang bisa dijangkau. Sedangkan lebar data bus menentukan kecepatan atau jumlah data per transfer. Keduanya adalah fungsi yang berbeda dan tidak saling membatasi kapasitas transfer atau kapasitas transfer satu sama lain atau secara langsung. Kapasitas transfer satu sama lain secara langsung. Oke, baik. Mungkin begitu saja tentang penjelasan dari soal yang telah saya buat. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.